Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan akan mempresentasikan mengenai jaringan mesofil pada tumbuhan. Perkenalkan, saya Erisa Knesia Putri dengan NIM akhir 180 dan teman-teman saya Andi Maulana dengan NIM 240 30 20 4184. Nama saya Delima Solehasari dengan NIM 240302041990. Nama saya Dia Pitaloka dengan NIM 240302041996. Yang pertama mengenai pengertian jaringan mesofil. Jaringan mesofil adalah jaringan dasar pada tumbuhan yang terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah daun. Gambar di bawah adalah struktur dari jaringan mesofil. Jika dilihat dari anatominya, jaringan mesofil terdiri dari sel-sel parenkim yang kaya akan kloroplast. Ada dua tipe utama jaringan mesofil, yaitu mesofil palisade dan mesofil spons. Jaringan mesofil berfungsi sebagai pusat fotosintesis, tempat penyimpanan hasil metabolisme, misalnya pati atau amilum, dan juga jalur pertukaran gas internal. Jika dilihat dari variasi tumbuhannya, daun pada tumbuhan dikotil dorsiventral memiliki mesofil yang terlihat berbeda dengan jelas, yaitu terbagi menjadi jaringan palisade dan jaringan spons atau bunga karang. Sedangkan pada daun tumbuhan monokotil isobilateral, mesofilnya tampak seragam. Tidak ada perbedaan yang jelas antara jaringan palisade dan jaringan sponsnya. Sel-selnya tersusun secara merata di seluruh bagian mesofil. Selanjutnya, berdasarkan adaptasi terhadap lingkungannya, jaringan mesofil dibedakan menjadi dua. Jaringan mesofil pada tumbuhan yang hidup di lingkungan yang panas atau kering disebut sebagai tumbuhan xerofit, di mana mesofilnya itu bisa menebal untuk menyimpan air. Kemudian ada jaringan mesofil pada tumbuhan yang hidup di air atau tumbuhan hidrofit, di mana mesofilnya itu memiliki lebih banyak ruang udara untuk membantu mengapung di permukaan air dan untuk pertukaran gas. Baik, selanjutnya yaitu lapisan jaringan palisade. Jaringan palisade memiliki bentuk sel panjang dan rapat serta tersusun tegak. Untuk letak dari jaringan palisade ini terletak dekat epidermis atas, tepatnya di bawah epidermis atas daun. Biasanya terdiri dari 1-3 lapis sel yang tersusun dalam barisan yang rapat dan teratur. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi dari jaringan palisade ini untuk fotosintesis karena sel ini mengandung banyak sekali kloroplas. Lalu selanjutnya yaitu ruang antar sel. Ruang antar sel dari jaringan palisade ini relatif kecil untuk memaksimalkan penyerapan cahaya yang diserap. Selanjutnya yaitu jaringan spons atau bunga karang. Untuk bentuknya sendiri yaitu tidak beraturan, bervariasi mulai dari bulat, lonjong, hingga berbentuk bintang atau bercabang. Letaknya di antara mesofil, palisade, dan epidermis bawah. Fungsinya memfasilitasi pertukaran gas untuk fotosintesis dan respirasi. Ruang antar sel memiliki bentuk yang tidak beraturan, menyesuaikan dengan bentuk sel-sel yang mengelilinginya. Perbedaan jaringan mefosil pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil, mefosilnya tampak seragam, sedangkan tumbuhan dikotil, mefosilnya dibedakan menjadi palisade dan spons. Yang pertama, palisade pada tumbuhan monokotil. Umumnya, tidak ada palisade yang jelas, mesofil cenderung homogen, semua sel mirip dengan parenkim spons. Lalu, jika ada palisade, biasanya tidak tersusun rapi dan jumlahnya sedikit. Yang kedua, palisade pada tumbuhan dikotil. Ada dan jelas terbentuk, letaknya di bawah epidermis atas, selnya silindris atau tegak, rapat, dan berderet. Lalu, fungsinya untuk fotosintesis dan paling banyak kloroplas.
Spons pada tumbuhan monokotil. Yang pertama, tidak ada perbedaan tegas antara spons dan palisade. Yang kedua, mesofil berupa parenkim dengan kloroplas. Terkadang terdapat bundle sheath atau seludang berkas pengangkut yang mengelilingi tulang daun. Yang ketiga yaitu pertukaran gas tetap terjadi, tapi ruang antar sel biasanya lebih kecil dibandingkan dikotil. Spons pada tumbuhan dikotil jelas ada letak di bawah palisade, bentuk tidak beraturan, susunan longgar, ada ruang antar sel besar untuk pertukaran gas. Perkembangan mesofil. Mesofil berkembang dari meristem dasar atau crown meristem selama diferensiasi daun. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi daun dari tunas apikal atau meristem tunas. Yang kedua, sel-sel mesofil terbentuk dari crown meristem di antara epidermis atas dan bawah. Yang ketiga, sel-sel ini membelah dan diferensiasi menjadi palisade parenkim atau sel panjang banyak kloroplas. Lalu spons parenkim, sel lebih longgar, ruang antar sel besar. Yang keempat, setelah dewasa, mesofil siap berfungsi untuk fotosintesis dan pertukaran gas. Demikian presentasi dan pemaparan materi mengenai jaringan mesofil dari kelompok 11. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.